Harga emas, dunia rebound, setelah sempat menyentuh level terendah sepekan, didorong aksi beli murah, di tengah ketidakpastian geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran, dengan emas spot naik 0,42% ke US dollar 4.740,45 per ons. Sementara analis menilai pasar masih berhati-hati karena belum ada kejelasan soal pembicaraan damai dan ketegangan di Selat Hormuz yang masih berlangsung. Di sisi lain, pernyataan Presiden Donald Trump terkait kelanjutan blokade serta sikap Kevin Warsh yang menegaskan independensi kebijakan suku bunga turut memengaruhi sentimen pasar, sehingga meski emas mendapat dukungan sebagai aset lindung nilai, tekanan dari potensi kenaikan suku bunga dan volatilitas global masih membayangi pergerakannya. Calon pimpinan The Federal Reserve Kevin Warsh menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi kebijakan moneter dari pengaruh politik termasuk tekanan dari Presiden Donald Trump. Warsh menyebut independensi kebijakan moneter sebagai hal yang esensial. Ia menilai keberhasilan menekan inflasi menjadi tameng utama bagi bank sentral dalam menghadapi kritik publik maupun tekanan politik. Ia menyatakan keberlanjutan independensi tersebut sangat bergantung pada kemampuan The Fed menjalankan mandatnya dan tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh Kongres. Menurut Warsh, pernyataan atau pandangan dari pejabat terpilih termasuk presiden dan anggota parlemen terkait dengan suku bunga bukanlah ancaman langsung terhadap independensi operasional bank sentral. Adapun pernyataan Warsh muncul di tengah tekanan dari Trump yang menegaskan kembali harapannya agar suku bunga segera diturunkan. Trump menyebut ia akan kecewa jika kandidat pilihannya tidak segera memangkas suku bunga setelah menjabat. Selanjutnya, pemirsa update dari bursa global. Bursa Wall Street melemah pada perdagangan di hari Selasa akibat meningkatnya kekhawatiran terkait dengan konflik di Timur Tengah. Ketidakpastian meningkat setelah seorang pejabat senior Iran menyatakan negaranya bersedia menghadiri pembicaraan dengan Amerika Serikat di Pakistan asalkan Washington menghentikan kebijakan tekanan dan ancaman. Pasar semakin tertekan menjelang penutupan perdagangan setelah muncul laporan Wakil Presiden J.D. Vance membatalkan perjalanan ke Pakistan untuk menghadiri perbincangan atau pembicaraan damai. Pada perdagangan di hari Selasa, Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,59% ke level 49.149, S&P 500 melemah 0,63% ke posisi 7.064 dan Nasdaq Composite yang terkoreksi 0,59% ke 24.259. Ya, sementara itu dari bursa Eropa, bursa ekuitas Eropa terkoreksi pada perdagangan di hari Selasa seiring dengan meningkatnya kehati-hatian investor terhadap ketidakpastian pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Stock 600 turun 0,87% ke 616,03, kemudian CAC 40 Prancis menyusut 1,14% ke 8.235 dan FTSE 100 Inggris turun 1,05% ke posisi 10.498. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu beberapa jam sebelum berakhirnya pemberlakuan gencatan senjata pada Selasa 21 April 2026. Trump mengklaim keputusan ini diambil untuk memberikan ruang bagi kelanjutan pembicaraan damai antara kedua pihak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu hanya beberapa jam sebelum masa berlakunya habis pada Selasa 21 April 2026. Keputusan ini diambil untuk memberi ruang bagi kelanjutan pembicaraan damai antara kedua pihak. Dalam pernyataannya di media sosial, Trump mengungkapkan bahwa langkah tersebut diambil atas permintaan Pakistan yang berperan sebagai mediator. Ia menyebut penundaan serangan dilakukan agar Iran memiliki waktu menyusun dan mengajukan proposal baru yang lebih terpadu dalam proses negosiasi. Langkah ini menandai perubahan sikap Trump setelah sebelumnya berulang kali mengancam akan menyerang fasilitas vital Iran, termasuk pembangkit listrik dan infrastruktur sipil lainnya, yang oleh sejumlah pakar dinilai berpotensi melanggar hukum perang. Trump juga menyinggung kondisi internal Iran yang dinilainya tengah terpecah. Meski memperpanjang gencatan senjata, Trump menegaskan bahwa blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan dan garis pantai Iran tetap berlanjut. Kebijakan ini sebelumnya telah dikecam oleh Teheran sebagai tindakan perang sekaligus menjadi salah satu isu krusial dalam negosiasi yang masih berlangsung. Hingga pengumuman tersebut disampaikan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Iran, Israel maupun Pakistan terkait perpanjangan gencatan senjata ini. Berbagai sumber IDX Channel.
Pemirsa, PT Astra Auto Parts Tbk membukukan kinerja positif pada kuartal 1 2026 dengan mencatatkan laba bersih sebesar 558,9 miliar rupiah, tumbuh 10,6% secara tahunan. Ya, raihan kinerja tersebut ditopang oleh permintaan yang solid dari segmen aftermarket dan original equipment manufacturer, serta kontribusi ekspor yang relatif stabil. PT Astra Auto Parts Tbk membukukan kinerja positif pada kuartal 1 2026 dengan mencatatkan laba bersih sebesar 558,9 miliar rupiah, tumbuh 10,6% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 505,6 miliar rupiah. Kenaikan laba bersih tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan perseroan yang tercatat sebesar 5,3 triliun rupiah, meningkat 7,4% year on year. Kinerja ini ditopang oleh permintaan yang solid dari segmen aftermarket dan original equipment manufacturer, serta kontribusi ekspor yang relatif stabil. Adapun momentum lebaran pada Maret 2026 turut mendorong peningkatan aktivitas servis dan penggantian komponen kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, sehingga berdampak positif terhadap penjualan di jaringan distribusi perseroan. Kedepan, perseroan berencana menjaga momentum pertumbuhan melalui penguatan portofolio produk, ekspansi jaringan distribusi, serta pengembangan pasar domestik dan ekspor, termasuk memperluas peran dalam ekosistem kendaraan listrik nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, emiten pelayaran PT Wintermar Offshore Marine Tbk atau WINS optimistis menjaga pertumbuhan bisnis tahun 2026. Perusahaan mengandalkan peningkatan permintaan kapal offshore seiring pemulihan industri migas global. PT Wintermar Offshore Marine Tbk melihat adanya peningkatan permintaan kapal penunjang lepas pantai atau offshore support vessel. Seiring aktivitas industri minyak dan gas yang mulai menguat di awal 2026. Kondisi ini menjadi pendorong utama kinerja perusahaan. WINS menargetkan tingkat utilasi armada mencapai sekitar 70% pada tahun ini, dengan strategi efisiensi dan peningkatan kontrak sewa kapal. Peningkatan utilisasi menjadi kunci untuk menjaga pendapatan dan profitabilitas. Selain peningkatan permintaan, perusahaan juga diuntungkan dari kenaikan tarif sewa kapal yang dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan kapal di pasar global. Kondisi ini memberikan potensi peningkatan margin bagi perusahaan. Untuk memperkuat bisnis, WINS juga melakukan ekspansi ke pasar luar negeri, salah satunya melalui pembentukan perusahaan patungan di Malaysia. Langkah ini memberikan akses ke pasar baru dan meningkatkan daya saing. Perusahaan juga mulai mengembangkan solusi digital dalam operasional pelayaran untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Strategi ini menjadi bagian dari transformasi bisnis jangka panjang. Bisnis utama WINS sangat terkait dengan aktivitas industri minyak dan gas, terutama untuk layanan transportasi dan logistik di lepas pantai. Pemulihan sektor ini menjadi katalis penting bagi kinerja. Meski prospek positif, perusahaan tetap mewaspadai risiko seperti fluktuasi harga minyak dan ketidakpastian global. Faktor ini dapat mempengaruhi permintaan kapal offshore. WINS menekankan pentingnya efisiensi operasional dan pengelolaan armada untuk menjaga kinerja di tengah fluktuasi pasar. Langkah ini diharapkan menjaga stabilitas bisnis. Dengan meningkatnya permintaan dan strategi ekspansi, WINS optimis dapat memanfaatkan momentum untuk meningkatkan kinerja di tahun 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, PT Adikarya Persero Tbk membukukan nilai kontrak baru senilai 4,72 triliun rupiah hingga akhir kuartal 1 tahun ini. Realisasi tersebut tumbuh 131,5% secara year on year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan sumber pendanaannya, perolehan kontrak baru didominasi oleh proyek pemerintah sebesar 76%, proyek BUMN sebesar 22% dan proyek swasta sebesar 2%. Sedangkan berdasarkan lini bisnis, kontribusi terbesar berasal dari sektor engineering and construction sebesar 95%. Disusul kontribusi dari lini bisnis properti, manufaktur, serta investasi dan konsesi. Corporate Secretary PT Adikarya Persero Tbk, Rozi Sparta menjelaskan perseroan mampu menjaga kinerja positif di tengah tantangan industri sekaligus memperkuat daya saing dalam menangkap peluang proyek-proyek strategis di tengah dinamika sektor konstruksi nasional. Perseroan optimistis dapat menjaga pertumbuhan berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.